Rise Generation, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus yang boleh memeliharakan, menciptakan seluruh umat ciptaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya sukacita dan damai sejahtera ada bagi kita sekalian. Amin. Nats panggilan beribadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 20-21. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Halo Rise Generation, apa kabar? Mari kita memuji Tuhan dan kita nyatakan kemuliaannya. Mari kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Teman-teman, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman, jangan cepat menyerah. Tuhan punya rencana buat kita. Mari teman-teman kita bawakan lagu ini. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sekali lagi kita bawakan lagu ini. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, Rise Generation dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali untuk bertemu di dalam ibadah minggu. Hari ini mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih ada di dalam semua keadaan kami. Kami bersyukur, kami yakin bahwa semuanya itu adalah pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu biarlah hari ini kami boleh sekali lagi mendapatkan firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan urapilah setiap diri kami. Dan juga layakkanlah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman ini. Sehingga apa yang menjadi firman Tuhan itu boleh sungguh menjadi kekuatan bagi setiap diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Raja di atas segala raja, Juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Rise Generation yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini satu tema yang diangkat di dalam firman Tuhan yaitu adalah what are you made of? Terbuat dari apakah kamu? Cek masing-masing ya. Kita terbuat dari apa? Katanya kalau manusia itu terbuatnya dari tulang dan daging. Tetapi apa yang sebenarnya firman Tuhan hendak bicarakan hari ini bagi setiap diri kita? Saya ingin mengajak hari ini kita masuk di dalam sebuah percobaan. Kembali mengingat masa-masa di dalam lab begitu ya. Biasa pakai jas putih, lalu kita mengadakan percobaan. Hari ini saya juga ingin mengadakan percobaan bersama-sama. Teman-teman sekalian, bayangkan bahwa bahan baku terdiri dari, ini ada tisu di sini, lalu ada kertas di sini, dan ada semangkok air. Bayangkan saja bahwa air ini adalah badai kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita.
Biasanya kalau badai itu berputar-putar begitu ya, menyerang dan mengancam. Lalu bayangkan bahwa tisu kertas ini adalah bahan atau yang menjadi pembuat utama dari kehidupan setiap diri kita. Anda bisa bayangkan regeneration. Kalau kita ini terbuat dari tisu, setebal apapun tisunya, mau ditumpuk-tumpuk, Anda boleh coba di rumah, izin dulu dengan mama. Anda boleh ambil tisu dimanapun, Anda coba di rumah. Kalau kita terbuat dari bahan seperti tisu, dalam kehidupan ini, kalau kita masuk di tengah-tengah dunia dan ternyata kita terkena badai, tantangan, masalah dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Perlahan-lahan tisu yang tadinya lumayan keras akan menjadi lembek. Dan tisu ini perlahan-lahan kalau Anda mau tunggu dan tunggu terus, maka kita akan melihat bahwa tisu ini akan mengalami kehancuran ketika dia bertemu dengan badai, masalah, dan kesulitan dalam kehidupan. Anda bisa lihat ya, ini serabut-serabutnya mulai terpecah. Kalau kita ambil mudah sekali, dia hancur di dalamnya. Ini yang pertama. Kita tahu bahwa bahan tisu sangat mudah sekali hancur. Ini terlihat serbuknya, serabut-serabutnya ada di dalam. Ini tandanya mengalami kehancuran. Yang kedua, bagaimana jika kita terbuat dari kertas? Jika kita terbuat dari kertas dan kita masuk di dalam badai kehidupan dan kita terus-menerus 1 menit, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Ya, betul. Kertas itu pun akan mengalami kehancuran. Tidak kuat. Ini ada 1 kertas yang sudah terpotong ya. Dan kita lihat betapa lemahnya tisu maupun kertas. Tetapi kalau kita adalah manusia yang digambarkan terbuat dari emas. Saya lepas dulu cincin pernikahan saya ya. Yakinlah bahwa ini terbuat dari emas. Kalau emas dimasukkan, maka mau diputar sekencang apapun, dia tidak akan mengalami kehancuran. Bahkan emas ketika berhadapan dengan api, di sanalah justru dia semakin dimurnikan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat dari percobaan ini tadi, maka sebenarnya kita hendak belajar dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa dasar sebuah bangunan itu merupakan sebuah bahan yang sangat penting sekali untuk menentukan kualitas bangunan tersebut. Kalau Anda punya Alkitab di rumah, mari kita perhatikan 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Mari kita buka bersama-sama dan kita akan melihat ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Izinkan saya membaca bagi Anda sekalian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat yang ke-13 menyatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kalau kita mau membaca ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17, maka di sana kita bisa melihat sebenarnya bagaimana dasar dan bangunan itu dijelaskan oleh firman Tuhan. Kalau dasar bangunan itu kuat, maka tentu saja dia tidak akan mudah hancur. Dia tidak akan mudah dihancurkan. Karena itu dasar sebuah bangunan menentukan sekali bagaimana sebenarnya kekuatan atau kualitas daripada kekuatan bangunan tersebut. Kalau kita boleh memperhatikan dasar daripada bangunan, maka kita tahu fondasi sebuah bangunan itu penting sekali. Orang membangun rumah tanpa fondasi tentu saja tidak bisa kuat. Fondasi menentukan bagaimana kerangka di atasnya dibangun itu menjadi kuat. Kalau kita memperhatikan selain fondasi, bangunan hidup itu sendiri juga harus kuat. Terbuat dari kayu kah? Terbuat dari batu kah? Terbuat dari emas kah bahkan? Seberapa kuatnya tergantung dengan bahan apa di dalam bangunan tersebut. Dan juga di dalam pemeliharaan sebuah bangunan, kita tahu bahwa membutuhkan pemeliharaan. Sebuah bangunan tidak akan bisa terus-menerus berdiri dengan kokohnya tanpa adanya maintenance, tanpa adanya pemeliharaan. Bangunan itu berangsur-angsur akan ada yang namanya bocor, ada yang namanya bolong, ada yang namanya hancur, ada yang mungkin patah, lembab, keropos, dan lain sebagainya. Karena itulah dasar bangunan atau sebuah bangunan itu begitu pentingnya juga untuk dipelihara. Nah rekan-rekan Arise Generation, kalau kita membandingkan kenapa firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga menyatakan tentang dasar dan bangunan, apa yang sebenarnya hendak dinyatakan bagi kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Kita kembali ke dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Kalau tadi kita membaca ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13a, maka izinkan saya mundur satu ayat. Kalau kita melihat 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11, di sana menyatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun, perhatikan ya, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang material, tisu, kertas dibandingkan dengan emas, terlihat sekali kekuatannya, kualitasnya. Tetapi kalau kita mau melihat bangunan hidup kita, maka kuncinya adalah ayat 11 ini menyatakan bahwa dasar yang diletakkan ialah Yesus Kristus. Rekan-rekan Arise Generation, hari ini kalau kita mau mengevaluasi diri kita, sebenarnya kita sedang hidup dengan dasar bagi bangunan diri kita. Di atas dasar apakah kita hidup? Kalau kita hidup hari ini hanya berdasarkan atau kita punya fondasi kekuatan hidup kita hanya karena kata orang, kata netizen hari ini, maka yakinlah bahwa kita akan mudah sekali dihancurkan. Orang ngomong tentang kita, orang ngejelek-jelekin kita, orang mau komentar kita, orang kritik hidup kita, kacamata lu gak cocok sama lu, rambut lu gak bagus buat lu, potongan rambutnya jelek, itu ya lu punya sepatu gak matching. Semua hal yang dikritik di dunia ini kalau kita meletakkan fondasi dasar hidup kita
pada omongan orang, maka kita akan dihancurkan oleh perkataan-perkataan orang-orang di sekeliling kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita meletakkan fondasi bangunan diri kita kepada apa yang kita miliki hari ini, maka ketika kita ada di dalam kekurangan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mungkin mengalami sakit penyakit, ketika kita hidup dalam keadaan perekonomian yang tidak terlalu bagus, maka kita akan mengalami kehancuran ketika kita membangun hidup kita. Anda bayangkan, kalau kita adalah orang-orang yang hidup bergantung kepada harta, maka apakah selamanya kita akan menjadi orang yang selalu memiliki uang, selalu memiliki segalanya untuk memenuhi kebutuhan kita? Tidak bisa kita pastikan rise generation. Kadang-kadang hidup kita, keluarga kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesulitan atau mungkin sakit penyakit. Kalau kita meletakkan dasar bangunan hidup kita dengan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, kekuatan kita pribadi, maka sampai kapan kita bisa menunjukkan sebuah kualitas kekuatan di dalam hidup kita? Tentu saja tidak lama. Tetapi yang ketiga, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, bahwa dasar daripada bangunan itu di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mau meletakkan fondasi bangunan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya di sanalah kekuatan itu akan kita miliki. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Karena itu kalau kita melihat Tuhan Yesus yang menjadi fondasi hidup kita, yang menjadi keyakinan kita, yang menjadi kepercayaan kita, maka di sanalah sebenarnya kekuatan itu akan kita dapatkan. Rekan-rekan, Arise Generation, sebuah bangunan akan dapat tampak kualitasnya ketika dia melewati waktu demi waktu. Dan bahkan mungkin ketika ada badai yang menerpa. Atau bahkan mungkin ada gempa yang terjadi. Banjir yang dialami. Dari semua hal itu, maka sebenarnya kualitas kekuatan sebuah bangunan dapat teruji. Rumah kita hari ini mungkin kita sering kali mengeluh ya. Saya punya rumah kadang-kadang kalau sudah hujan deras sekali, saya juga khawatir. Ini nanti jangan-jangan tiba-tiba gentengnya ambrol lah. Nanti tiba-tiba ketiup angin, apalagi kalau sudah bunyi duk duk duk, buk 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 begitu ya. Kualitas bangunan rumah saya juga kadang-kadang mengkhawatirkan gitu. Apakah bocor? Apakah kebocorannya akan mendatangkan lubang? Apakah itu akan mendatangkan banjir dan lain sebagainya? Tapi saya masih ingat ketika itu Tuhan izinkan saya tinggal di satu rumah yang entah kenapa saya mungkin ada keturunan putri duyung begitu ya. Jadi kalau hujan deras, rumah kami itu waktu kala itu ya, bukan rumah hari ini, selalu banjir. Airnya selalu masuk ke dalam rumah. Dan kami selalu menjadi pengusir-pengusir air. Jadi yang namanya itu ya, yang pakai karat itu, apa ya namanya? Untuk mengeluarkan air dari rumah, itu wajib di rumah kami. Karena begitu hujan deras,
hati saya sudah hancur. Sebelum air masuk, hati saya sudah hancur duluan. Kenapa? Karena saya yakin begitu hujan bertambah deras, pasti air itu akan masuk ke dalam. Anak-anak kami bahagia. Kayak punya kolam renang di dalam rumah. Elit kan, rumah yang punya kolam renang. Di garasi rumah kami itu. Jadi air menggenang, dan menggenangnya itu gak cuman masuk begitu saja. Tetapi ada beberapa senti, sehingga kalau anak-anak kami bermain memang ya kayak kolam pendek begitu ya. Kebahagiaan buat mereka, tetapi desahan buat kami para orang tua. Tetapi itulah kualitas sebuah bangunan akan teruji ketika ada sesuatu yang menerpa, ketika ada sesuatu yang datang dan dialami. Sama dengan hidup kita hari ini. Anda mungkin adalah pengurus-pengurus di tengah-tengah gereja. Oh, saya ini ketua di Arise. Saya ini wakil. Saya ini badan pengurus inti. Saya tiap hari selalu berkutat dengan pelayanan. Tapi tahukah Anda bahwa ketika ujian itu datang dan menerpa seseorang, seaktif apapun orang itu, seluar biasa apapun tampaknya seseorang, tetapi kualitas kekuatan imannya, bagaimana sungguh-sungguh fondasi Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam diri seseorang, adalah ketika badai dan masalah itu datang dalam kehidupannya. Hari ini mari kita uji masing-masing hidup saya dan hidup Anda. Ketika masalah datang di tengah-tengah keluargamu, apakah engkau menjadi anak-anak yang marah, menuntut, dan bahkan malu dengan orang tuamu? Ketika kesulitan demi kesulitan datang dari sekolah online-mu hari ini, apakah engkau menjadi orang-orang yang meninggalkan itu semuanya? Ketika engkau mengalami sakit penyakit, apakah engkau akan lelah dan menyerah dengan semua keadaan itu? Ketika hari ini tidak ada uang yang bisa menjamin hidupmu, apakah engkau akan menyerah dengan semuanya ini? Pertanyaannya kembali adalah, what are you made of? Kita sebenarnya dibangun oleh Tuhan. Kita memiliki fondasi yang begitu kuat di dalam Yesus Kristus. Tuhan sedang membangun hidup kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Tuhan sedang membangun kita di dalam pengharapan-Nya. Tuhan sedang membangun kita di dalam kasih-Nya. Tuhan sedang membangun hidup kita di dalam seluruh kebaikan dan kemurahan-Nya, bahkan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Hari ini, biarkan badai itu ada di sekelilingmu. Biarkan permasalahan, kesulitan, dan tantangan hidup itu menghampiri engkau. Tetapi berdirilah. Berdirilah karena ada Tuhan bersama-sama denganmu. Karena kekuatan kuasa Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk menghadapi badai hidup. Kita tidak terbuat dari kelemahan, tidak terbuat dari segala hal yang mudah dihancurkan oleh dunia ini. Karena Yesus Kristus telah membuktikan bahwa maut pun tidak bisa mengalahkan dirinya. Karena itu Kristus yang menjadi fondasi bangunan hidup kita hari ini. Biarlah Dia juga
yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ketika badai itu datang, ketika kesulitan itu menerpa, datanglah pada Kristus. Berlarilah pada Kristus, berserulah pada Kristus, mintalah pertolongan pada Kristus. Karena Dia yang akan membuat engkau tetap kuat. Karena Dia yang akan membuat engkau tetap berdiri tegak. Karena Dia adalah Allah. Hari ini tenangkan dirimu kalau engkau sedang diserang oleh badai kehidupan. Hari ini bawa seluruh kesulitan hidupmu dan datanglah kepada Tuhanmu. Dan biarkan Dia yang boleh memeliharakan engkau, yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidupmu, dan akan membuat engkau boleh diangkat di dalam kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mau kalah, karena ada Allah yang bersama-sama dengan kita hari ini. Biarlah setiap diri kita dengan penuh keyakinan kita hadapi hari demi hari, karena kita ada bersama-sama dengan Allah kita. Mari kita berdoa. Rise Generation, hari ini kalau kau ada di dalam segala pergumulan dan kesulitan, kalau engkau merasakan bahwa dirimu, hidupmu, bangunanmu hari ini sedang mengalami segala kesulitan dan kelemahan, hari ini saya ingin mengundang siapapun engkau, dimanapun engkau berada, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukalah hatimu dan biarkanlah Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam dirimu. Dan biarlah Dia yang sungguh menjadi satu dasar yang kuat untuk kita menjalani kehidupan kita. Berdoalah pribadi lepas pribadi, nyatakan lelahmu, ungkapkanlah segala masalahmu, bawa itu kepada Yesus Kristus. Dan izinkan saya selaku hamba Tuhan mendoakan Anda hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami yakin bahwa Engkau adalah satu-satunya dasar bangunan yang paling sempurna dan paling kuat. Karena itu biarlah setiap rekan-rekan kami dimanapun mereka berada hari ini, kalau ada di antara mereka yang hari ini mengalami kelemahan, mengalami kelesuan, mengalami kesulitan, Tuhan jamahlah mereka, Tuhan hadirlah bagi mereka. Dan izinkan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuat kuasa Tuhan Yesus yang akan sungguh melawat setiap anak-anak-Mu ini. Kami yakin dan percaya bahwa kami dibangun, dibentuk, dan dibuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami satu-satunya. Bentuklah diri kami, bentuklah hidup kami, bentuklah seluruh perjalanan kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, pembangun hidup kami, dasar kehidupan bangunan kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Arise Generation, terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap diri kita dalam pembentukan hidup kita dari hari ke hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Arise Generation, bersyukur kalau hari ini kita boleh terberkati melalui ibadah kita pada hari ini. Dan diingetin juga buat teman-teman semua untuk memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Teman-teman bisa kasih persembahan melalui QR Code yang tersedia. Dan juga saya mengajak teman-teman semua untuk boleh pantang ini sosial media Arise Generation. Baik itu di Line Official Account ataupun di Instagram @remajagayhit dan juga di YouTube channel Arise Generation. Dan teman-teman mari kita sama-sama juga doakan untuk gereja kita. Di dalam 2 minggu ke depan kita akan mengadakan raker bersama-sama untuk mikirin nih apa yang terbaik buat gereja kita, apa yang terbaik untuk kita juga bisa bertumbuh sama-sama sebagai jemaat, sebagai keluarga besar GI Hokim Tong, dan juga tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman juga bisa add atau bisa masukin kontak hotline Arise Generation ya, supaya teman-teman juga bisa mau curhat, mau ada info-info apa, atau teman-teman ada masalah, teman-teman bisa kontak hotline Arise Generation. Dan juga saya mengajak teman-teman juga untuk bisa bertumbuh sama-sama. Baik di Arise Daily Devotion, jangan patah semangat. Terus kita mau baca Alkitab kita, baik 1 hari, 1 perikop ya. Kemudian ada podcast Arise, teman-teman juga bisa terus dengerin podcast Arise yang pastinya setiap kontennya juga bisa menjawab kebutuhan teman-teman semua. Dan yang terakhir, yuk kita bertumbuh di dalam care group untuk kita bisa memuliakan Tuhan dan kita semakin mengenal Tuhan. So, Rise Generation, rise for Him. See you next time.